dan selamat berjumpa kembali di acara kesayangan kita di Mimbar Agama Kristen Protestan bersama saya Sari Ayu Magdalena Purba. Dan hari ini kita akan berdiskusi bersama saudara seiman dari Huria Kristen Batak Protestan HKBP Binjai, Resort Binjai, Distrik 23 Binjai, Langkat. Dan tentu saja hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat menarik, bagaimana Allah memperhitungkan iman kita sebagai kebenaran. Bersama narasumber kita kali ini, Bapak Pendeta Hendra Victor Lumban Tobing, MSI. Shalom Bapak. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Mungkin boleh menyapa pemirsa di rumah semuanya? Oh ya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di Mimbar Agama Kristen Protestan yang ditayangkan oleh stasiun TV yang kita cintai, TVRI Sumatera Utara. Semoga pertemuan dan persekutuan kita hari ini membawa berkat dan damai sejahtera di hati Bapak Ibu dan saudara-saudara seiman sekalian. Baiklah, tentu saja tidak sabar dengan bagaimana kita mau menelaah tentang firman hari ini. Baiklah, kita mendengarkan dulu pujian yang dibawakan oleh Paduan Suara Tabernakel HKBP Binjai, Tetaplah Mengasihi. Tetaplah kau
Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 4, dimulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 25, beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang diperhitungkan kepadanya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang mendasari khotbah kita pada siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika semua hal dalam hidup kita manusia ini sepertinya tidak lagi memberikan harapan atau tidak lagi memberikan kemungkinan itu akan terjadi, biasanya kita akan mengalami kebimbangan dan keraguan-raguan. Ketika banyak hal yang dalam pikiran manusia itu tidak mungkin lagi bisa terjadi dalam kehidupannya, sering manusia itu mengalami kemunduran dalam hal imannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita hari ini mau mengajak kita untuk belajar tentang iman yang sebenarnya. Bagaimana Allah memakai Abraham dan Sarah menjadi sebuah kisah untuk mempelajari bagaimana iman itu bisa menjadi sebuah kebenaran di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada nats kita hari ini kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, kita bisa belajar dari ayat 18, bagaimana iman itu bertumbuh dari firman. Artinya, Abraham dalam kondisi kemanusiaannya dan Sarah dalam kondisi kemanusiaannya boleh saja tidak lagi mengharapkan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tapi ketika Allah berfirman kepada Abraham dan Sarah bahwa Tuhan akan mengaruniakan banyak hal dalam kehidupan mereka, mereka percaya atas firman yang telah mereka dengar. Melalui pelajaran ini, saya, Bapak, Ibu, dan semua kita harus meyakini bahwa iman itu bisa bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Iman itu bisa bertumbuh dari kesungguhan kita mendengar firman Allah. Sebab firman Allah tidak akan pernah berubah. Firman Allah tidak akan pernah mengubah rencana Allah dalam setiap kehidupan kita.
bagaimana Abraham dan Sarah percaya akan firman Allah, mereka memperoleh apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka cita-citakan dalam kehidupan beriman mereka. Itulah iman yang dibenarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersungguh-sungguhlah untuk setia mendengar firman Allah. Melalui perikop kita hari ini, kita juga mau belajar bahwa melalui iman tidak ada rencana yang lain selain daripada rencana Allah. Boleh saja Bapak Ibu kita mendengar kisah tentang Abraham. Dia memperoleh anak dari Hagar. Tapi sesuai dengan rencana Allah, anak yang lahir dari Sarah lah yang menjadi jalan berkat bagi semua bangsa. Oleh sebab itu, tidak ada rencana B atau tidak ada rencana yang lain dari rencana Allah. Jikalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara dan saya, maka percayalah rencana itu pasti terjadi. Rencana itu akan terwujud dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kalau saya dan saudara beriman, jangan pernah mencoba untuk mencari rencana-rencana yang lain. Setialah kepada rencana Allah, sebab rencana Allah itu adalah rencana yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop kita hari ini, iman juga dihubungkan dengan kuasa Tuhan dan bukan kuasa manusia. Ini mau mengajarkan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita manusia ini. Kita harus sadar bahwa asal dari manusia adalah debu dan tanah. Debu dan tanah tidaklah memiliki harga Bapak Ibu. Debu dan tanah tidaklah memiliki nilai. Tetapi ketika kuasa Tuhan membentuk debu dan tanah itu menjadi manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan, maka manusia itu memiliki harga dan nilai di hadapan sesamanya dan di hadapan Tuhan. Inilah iman Bapak Ibu saudara-saudara. Bagaimana Tuhan memakai kuasanya menjadikan manusia yang diciptakannya dari debu itu menjadi manusia yang berharga. Setiap ada kuasa Tuhan dalam kehidupan manusia, maka disitulah nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi baik. Bersukacitalah setiap orang yang beriman, sebab iman itu menunjukkan kuasa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu selalu dibuktikan dengan ketaatan. Iman itu selalu dibuktikan dengan kesetiaan. Siapa orang yang benar-benar setia, siapa orang yang benar-benar taat dalam proses perjalanan bersama dengan Allah, maka disitulah kekuatan iman itu dibuktikan oleh Tuhan. Siapa yang setia, siapa yang bertahan, siapa yang tetap memegang teguh imannya, walaupun perjalanan hidup itu sangat sulit dan penuh tantangan, maka di kekuatan iman itulah, di kesetiaan iman itulah Bapak Ibu, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Oleh sebab itu, perlu kita bertanya, apakah hidup saya dan saudara berada dalam iman yang benar? Apakah Bapak dan Ibu dan saya berada dalam hidup yang dikehendaki oleh Tuhan dalam beriman ini? Maka perhatikanlah beberapa hal. Percayalah, iman akan membuat seseorang melihat kasih dalam Kristus. Iman akan membuat menuntun seseorang melihat kasih dalam Kristus. Setiap orang yang beriman tentu akan selalu berhadapan dengan Kristus. Sehingga orang yang berhadapan dengan Kristus akan selalu menunjukkan kasih kepada sesamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, iman juga membantu saudara dan saya untuk menunggu setiap janji Tuhan dalam kehidupanmu. Iman akan membuat engkau bertahan menunggu sesuatu yang baik yang akan Tuhan jawab dalam kehidupan saudara dan saya. Bersabarlah dalam setiap kesesakanmu. Bertahanlah dalam setiap ujian yang menghampiri hidupmu.
karena imanmu akan membantu engkau menemukan jawaban yang terindah dari Tuhan. Iman akan memberi engkau penghiburan ketika engkau mengalami ketakutan. Iman akan memberi engkau penghiburan ketika duka cita melanda kehidupanmu. Iman akan memberi engkau penghiburan ketika banyak hal yang harus meneteskan air matamu. Iman, Bapak Ibu, akan membuat bebanmu menjadi ringan. Mengikut Yesus memikul salib. Tentu mengikut Yesus banyak penuh tantangan dan hambatan. Tapi iman akan memberikan kekuatan bagimu untuk melewati setiap beban dan penderitaan itu. Dan yang terakhir, iman akan membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Iman akan menuntun engkau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ketika dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, banyak hal yang bisa Tuhan lakukan dalam setiap perjalanan kehidupanmu. Jaga imanmu, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab melalui iman, saya dan saudara bisa melakukan banyak hal yang benar dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Sungguh benar sangat menarik sekali tentang topik hari ini, bagaimana Allah memperhitungkan kita ketika kita beriman. Nah, masih bersama saya Sari dengan Bapak Pendeta Hendra Victor Lumban Tobing. Ini menarik sekali Bapak, tentang kita dibenarkan karena iman. Nah, kalau kita berkaca dari firman Tuhan tadi tentang Sarah dan Abraham. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, saat itu ketika Tuhan berfirman sesuatu, nah Abraham bisa dikatakan mendengar langsung dan memiliki perjumpaan langsung dengan Tuhan. Tetapi ketika kita aplikasikan pada saat sekarang, di mana manusia sekarang bisa dikatakan clueless, kita nggak punya clue gitu. Dan kira-kira menurut Amang, ketika kita diminta untuk tetap beriman terhadap satu janji Tuhan, apa langkah praktis yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap mempertahankan iman kita, apalagi di tengah-tengah dunia yang kalau firman Tuhan katakan kita dibenarkan karena iman, kalau dunia mungkin kita dibenarkan karena apa yang sudah kita lakukan. Mungkin di situ, Amang. Baik Ibu, bagaimana langkah praktis untuk umat percaya agar dia bisa mempertahankan imannya? Seperti yang saya coba terangkan tadi di khotbah, bahwa kita di masa sekarang ini harus mengingat kembali siapa kita sebenarnya. Gitu. Siapa kita sebenarnya. Artinya begini, kalau semua umat kembali mengingat siapa dia, oh saya diciptakan Tuhan dari debu. Ya kan? Debu itu kan sesuatu hal yang tidak bernilai. Gitu, ya kan? Nah Tuhan menciptakan kita dari sesuatu hal yang tidak bernilai, dan karena kuasanya berada dalam ciptaan itu, sehingga membuat kita menjadi manusia yang bernilai. Atau yang Tuhan bilang, ciptakannya manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Jadi apapun keberadaan kita saat ini, atau apapun kemajuan zaman saat ini sedang kita nikmati, agar iman itu bisa dipertahankan, harus ada pemahaman dalam diri manusia itu bahwa saya berada sampai sekarang, saya berharga sampai sekarang, atau saya mampu menikmati segala sesuatu sampai sekarang, itu karena kuasa Tuhan yang ada dalam hidup saya. Jadi ketika kuasa Tuhan ada dalam hidup manusia itu, itulah yang membuat dia bisa mempertahankan eksistensi imannya, walaupun di tengah-tengah kehidupan sekarang, iman itu sepertinya bukan sebuah pokok pembahasan yang menarik untuk dibicarakan. Benar sekali. Ya. Cukup menantang, apalagi kalau kita lihat sekarang ini, Bapak. Karena memang ketika kita tidak memahami tujuan dari eksistensi kita, gitu, tujuan keberadaan kita di tengah-tengah orang-orang sekarang, di tengah-tengah bermasyarakat, memang itu sangat sulit sekali, gitu. Apalagi kalau kita berkaca dari Sarah, bagaimana Sarah dan juga Abraham akhirnya mereka ragu dan akhirnya memutuskan untuk memiliki Ismail. Gitu. Nah, di sini menjadi satu gambaran untuk kita sebagai umat Kristen bahwa memang ketika Tuhan sudah menetapkan sesuatu, menjanjikan sesuatu dalam kehidupan kita, sering sekali memang ada keraguan, Amang. Dan bagaimana? Apakah dalam mendapatkan janji Tuhan itu kita memiliki pilihan? Gitu. Apakah misalnya, oh kita dijanjikan kehidupan kita akan lebih baik, tetapi lebih baik dalam hal apa? Itu kan kita tidak tahu, Bang. Gitu. Apakah dalam iman itu kita punya pilihan A, pilihan B, pilihan C, atau bagaimana ini? Seperti yang saya jelaskan juga di khotbah tadi, Bu, bahwa tidak ada plan B dalam konsep Tuhan. Gitu. Gak ada. Tidak pernah kita menemukan bahwa Tuhan pernah membuka opsi-opsi lain di semua janjinya. Tidak. Yang jelas, para nabi juga berbicara bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Persoalannya, kesetiaan kita manusia ini berjalan dalam rancangan itu. Di situ. Sebab perjalanan yang kita jalani ini kan tidak bisa kita katakan perjalanan tanpa hambatan. Benar. Iya. Seperti perumpamaan lalang dan gandum. Tidak ada dalam benak petani menanam gandum sekalian menanam ilalang. Iya. Tapi ilalang itu selalu tumbuh untuk mengganggu gandum. Bagaimana gandum itu eksis apa tidak dia terus bertumbuh sampai pada masa panen. Seperti itulah kita. Jangan pernah berpikir bahwa ketika sepertinya
plan A ini tidak terjawab, Tuhan akan merubah menjadi plan B. Tidak ada plan B dalam konsep rancangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa Sarah harus melahirkan seorang anak, maka Tuhan akan menepati janji itu. Kesetiaan kita aja, Bu. Eksistensi kita terus, komitmen, konsistensi kita dalam menjalani rancangan Tuhan itu yang perlu. Walaupun di sepanjang perjalanan itu banyak sekali menggoda kita untuk berbelok, tapi ketika kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, dan Dia pasti menjawab itu, teruslah berjalan dalam rancangan itu. Dan jangan pernah berpikir untuk mencari opsi-opsi lain. Luar biasa. Benar sekali, Bapak. Tidak ada, menarik tidak sekali. ada opsi lain. Ya, saya sangat tertarik dengan tema ini karena memang terkadang kita begini. Ketika kita katakan dalam Alkitab banyak sekali Tuhan berjanji kepada nabi-nabi, kepada orang-orang pilihannya dalam Alkitab. Namun ketika kita lihat dalam konteks kita, bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah janji Tuhan kepada kita? Misalnya untuk memperoleh, katakanlah contohnya, Tuhan, saya ingin menjabat di posisi A gitu. Nah, itu kan kita doakan itu, Mang. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah Tuhan approve nggak ya, setuju dengan itu atau tidak? Apakah itu yang dijanjikan Tuhan untuk kita atau tidak? Ataukah Tuhan menjanjikan yang lain? Dalam artian bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah janjinya Tuhan untuk kita? Oke. Boleh saya cerita sedikit? Tadi jam 8 pagi saya melayani anak-anak remaja ibadah. Saya bertanya sama mereka, kenapa kamu berbuat baik? Apa tujuanmu berbuat baik? Saya bilang. Kebanyakan remaja berkata bahwa saya berbuat baik supaya gitu. Supaya orang pun berbuat baik sama saya. Iya. Saya berbuat baik supaya apa? Supaya saya dianggap baik oleh orang lain. Nah, pola pikir yang seperti ini yang terkadang menjadi acuan dalam kehidupan kita. Saya melakukan A supaya saya bisa dikatakan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tapi menurut konteks sekarang, menurut iman, ketika Tuhan sudah menciptakan saudara dan saya, dan Tuhan sudah menempatkan saudara dan saya di tempat sekarang ini, maka disitulah sebenarnya kita mau mengaktualisasikan gitu ya. Kita mau menunjukkan bahwa karena Tuhan sudah menciptakan saya dan membuat saya beriman, maka di mana saya sekarang berada, saya harus mensyukuri itu dan mengaminkan itu bahwa inilah rancangan Tuhan. Kalaupun saya harus melakukan kebaikan, atau saya harus menolong orang, atau saya harus menghibur orang, atau saya harus bekerja dengan baik di tempat pekerjaan saya sekarang, itu adalah buah dari di mana Tuhan telah menempatkan saya. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya semata ketika kita memperoleh sesuatu hal yang besar, atau kita memperoleh sebuah jabatan, tapi hari ini ketika Tuhan memperkenankan saya berada di sini bersama Ibu dan bersama rekan-rekan Paduan Suara Tabernakel dan beberapa jemaat, di sini juga Tuhan mau meminta saya dan semua orang untuk menunjukkan buah iman itu. Dan sebenarnya ketika Tuhan mengizinkan kita berada sampai saat ini, itu sudah merupakan bukti real Tuhan menjawab janjinya. Jadi kalaupun ada jemaat kita atau saudara kita memperoleh sesuatu yang lebih besar daripada kita, ya Tuhan juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar dari dia. Intinya setia aja. Setia dalam setiap aja, apa yang diberikan. Setiap apa yang saya Tuhan jadi ingat berikan. salah satu ayatnya gitu. Artinya setia dalam perkara kecil. Ya, Tuhan benar, akan tambahkan betul, perkara ya. luar biasa. Berarti sebenarnya kalau bisa dikatakan janji Tuhan itu adalah sebenarnya kita masih tetap clueless, tapi dengan memberikan yang terbaik, ya Tuhan yang akan membimbing kita menuju janji-janji yang diberikan. Benar. Penyertaan. Ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi setiap hari pasti ada kejutan-kejutan yang menarik dari Tuhan lah. Kemarin malam saya juga punya kejutan yang luar biasa yang menurut saya sudah lama saya berdoa dan Tuhan jawab tadi malam janji itu sama saya. Wah, Ya. boleh di-share? Nanti saya share pribadi aja. Dan benar, saya katakan bahwa firman Tuhan indah pada waktunya itu, amin gitu. Intinya bersabarlah. Kalaupun kamu harus menangis, kamu harus meratap, kamu harus berjuang untuk mendapatkan itu,
Tapi ketika Tuhan bilang, ini waktunya, pastilah. Artinya kita tidak pernah tahu. Ya, rancangan Tuhan, yang kita tahu rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Dan tidak rancangan kecelakaan. Walaupun kamu berjerih payah untuk mencapai itu, tapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan pasti jawablah. Kalau bukan melalui ibu, kalau bukan melalui saya, mungkin melalui keturunan-keturunan kita kelak. Pasti Tuhan jawab itu. Artinya benar sekali ya Abang, maksudnya ketika Tuhan katakan jangan khawatir, atau kalau dalam bahasa Inggris itu kita bisa ambil salah satu katanya rest, beristirahat ya di dalam Tuhan. Jadi memang benar kata Alkitab bahwa kesia-siaanlah kalau kita terlalu banyak khawatir, menunggu janji-janjinya Tuhan, seperti itu. Wah, menurut Abang sendiri sebagai pendeta resort seperti itu, bagaimana tentang jemaat yang Abang saat ini sedang tangani, yang Abang layani, tentang bagaimana mengaplikasikan supaya jemaat ini juga boleh memiliki dan pengharapan kepada Tuhan, seperti itu melalui program-program yang ada di resort yang Abang pimpin. Seperti contoh Paduan Suara Tabernakel ini. Ya. Tahun lalu mereka bergumul bagaimana membuat sebuah HKBP Binjai bermazmur. Ya, mereka bergumul tentang itu. Mereka berjuang, mereka berdebat, gitu. Mereka mencari, mereka berusaha terus. Saya selalu katakan, jalani. Dan jangan terlalu banyak bertanya. Gitu. Sebenarnya orang Kristen ini diperlukan ketaatan untuk menjalani. Jadi kalau terlampau banyak pertanyaan, ini kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Itu tidak akan terjadi. Puji Tuhan karena perjuangan Paduan Suara Tabernakel, mereka bisa mempersembahkan HKBP Binjai bermazmur. Dan mereka bisa memberikan berkat buat gereja. Memberikan sukacita bagi yang mendengar. Gitu. Kenapa? Karena konsistensi berjalan dalam konsep Allah itu. Ya, jadi kalau terlalu banyak berdebat, kalau terlalu banyak bertanya, satu pun tidak akan terjadi. Itu yang saya selalu tanamkan kepada jemaat, baik dalam sukacita, dukacita, atau dalam setiap program pelayanan, koinonia, marturia, diakonia, saya selalu katakan sebagai pendetanya, ayo kita jalan aja. Percayalah, pasti Tuhan cukupkan. Benar, setiap hari Tuhan cukupkan untuk pelayanan hari ini, besok Tuhan cukupkan untuk besok. Gak usah khawatir. Don't worry lah. Don't worry. HKBP bermazmur berarti sebuah panggung pujian. Ya. Wah. Dan semua paduan suara yang di gereja itu mulai dari lansia sampai anak-anak bernyanyi. Gitu. Mereka yang mengerjakan itu. Jadi seperti suatu konser ya? Ya benar. Dan semua orang menikmati itu tahun lalu. Wah, luar biasa. Ya, itulah buah dari konsistensi mereka mengerjakan rancangan Tuhan itu. Yes. Memang kalau sudah Tuhan yang turun tangan, kalau kita nggak lihat pun gimana caranya tetap ya, yes. Ya dan amin. Bentuk tanggung jawabnya Tuhan ya. Betul. Itu menunjukkan Tuhan tetap setia. Baik Abang, luar biasa sekali, tapi nanti kita akan lanjutkan perbincangannya karena masih banyak penasaran ini Abang. Kita akan mendengarkan salah satu lagu yang masih dibawakan oleh Paduan Suara Tabernakel HKBP Binjai berjudul Kasihani Aku Ya Tuhan.
masih membahas topik bagaimana iman membenarkan kita dan memberikan kita tempat di hadapan Tuhan. Nah, tadi kita masih berbicara dengan Bapak Pendeta Hendra Victor Lumban Tobing, MSI selaku pendeta resort di HKBP Resort Binjai. Nah, tadi Abang juga membagikan sedikit tentang bagaimana paduan suara tabernakel ini akhirnya tadi bisa mengadakan satu acara, ya, mereka bermazmur, mengadakan konser dan juga memberkati banyak. Ini paduan suara tabernakel apakah hanya satu gereja atau resort, Abang? Ya, paduan suara tabernakel ini adalah kumpulan dari jemaat HKBP Binjai. Ada kaum bapak, kaum ibu, ada juga yang masih pemuda gitu. Ini sebuah paduan suara gabungan. Berarti satu resort ya, satu dari beberapa resort gereja. itu ya. Luar biasa. Kalau tahun ini ada rencana untuk konser lagi? Oh iya, tahun ini kan HKBP mengusung satu tema okumene inklusif. Ya. Jadi dalam menyongsong tahun okumene inklusif ini, Gereja HKBP Binjai juga sudah mempersiapkan beberapa program-program. Contohnya untuk anak sekolah minggu, di bulan Maret mereka akan beribadah sekolah minggu di lintas denominasi. Ya, supaya mereka bisa juga belajar bagaimana kondisi atau keadaan gereja lain. Gitu. Untuk para sekolah minggu juga, di tahun ini akan ada pesta rohani yang melibatkan semua gereja-gereja yang ada di Kota Madya Binjai. Kita akan undang mereka supaya dari kecil anak-anak sudah kita hantarkan untuk menjadi warga jemaat yang berokumene. Ya. Dan yang lebih pentingnya lagi Bu, di tahun ini merupakan tahun periodisasi bagi HKBP. Ya. Mulai dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat. Semoga melalui mimbar agama Kristen ini, semua umat Kristen bisa berdoa buat HKBP supaya di tahun ini semua periodisasi dari tingkat jemaat sampai pusat Tuhan berkati dan bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Kalau masalah konser musik, ya bulan Paskah ini, bulan 4, ada tim musik kita di HKBP Binjai. Mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk melakukan konser musik. Bisa saja nanti Kor Tabernakel atau beberapa paduan suara kita libatkan dalam konser itu. Wah, banyak hal lah yang mau kita kerjakan dalam tahun ini. Ya, ini bisa jadi salah satu contoh juga ya Pak untuk mungkin teman-teman lain yang Bapak Inang yang mungkin juga pengurus gereja untuk menyusun satu rangkaian acara dan juga program seperti itu. Ya. Menarik sekali tentang oikomene inklusif. Ya. Mungkin boleh lebih jauh Pak, selain hanya mungkin kan itu tidak hanya beribadah dengan dari gereja lain, ya, tapi lintas. Ya. Nah, boleh mungkin Bapak jabarkan lebih detail sedikit itu bagaimana acaranya gitu tentang anak sekolah minggu. Tujuan dari okumene inklusif yang diusung HKBP tahun ini adalah bagaimana mencintai nilai-nilai kemanusiaan, itu yang paling penting. HKBP berjanji tahun ini tidak rasis, gitu. Nggak rasis lah. Tidak merendahkan nilai-nilai kemanusiaan siapapun. Bahkan dari unsur ciptaan yang lain, lingkungan, di tahun okumene inklusif ini HKBP juga harus berjuang untuk mencintai lingkungannya. Contoh kecil di HKBP Binjai bulan 3 ini ada pembinaan majelis jemaat. Saya sudah sampaikan kepada panitia mengurangi pemakaian plastik. Gitu. Oh, penting itu Pak. Iya, mengurangi pemakaian plastik. Contohnya HKBP Binjai juga harus berdamai dengan lingkungannya melalui okumene inklusif. Jadi saya katakan siapkan satu botol minuman, setelah habis siapkan refillnya. Biar peserta mengambil refill dan kita tidak menambahi beban bumi ini untuk mengelola plastik itu. Hal-hal kecil seperti itulah yang diminta oleh HKBP sekarang bisa terjadi. Sehingga di tataran sesama manusia tidak ada rasis, tidak ada nilai-nilai yang merendahkan kemanusiaan orang lain. Dan di tataran lingkungan HKBP juga bisa menjaga bumi yang Tuhan ciptakan sebagai tempat kita tinggal bersama. Ya, menarik sekali Pak, kalau ketika kita berbicara tentang rasis ya, kalau misalnya mungkin di luar kita lebih ke warna kulit gitu, tapi kalau di sini kan lebih beragam gitu kasusnya Pak. Dan itu memang sangat penting sekali untuk terutama anak-anak sekolah minggu yang dari kecil harus dibina. Kalau untuk yang pemuda dan juga Bapak dan Inangnya bagaimana Pak? Apakah programnya sama, ibadah seperti itu juga atau ada program yang lain? Ya, untuk para kaum perempuan, kita juga sudah siapkan program buat
para kaum perempuan. Contohnya dalam 1 tahun ini sekali sebulan mereka akan mengadakan persekutuan doa. Dan setiap bulan itu kita akan menghadirkan tema-tema yang mengusung bagaimana para perempuan HKBP itu, Binjai khususnya, menjadi perempuan yang berokumene. Salah satu contoh untuk bulan minggu depan, untuk bulan Februari, kita mengusung tema perempuan yang berdoa. Gitu. Bulan Februari, Maret maksudnya? Enggak, Februari, hari Kamis. Oh, Kamis, Februari, ya. Kamis ya. Dengan tema perempuan yang berdoa. Okay. Jadi tema itu mau mengajak semua perempuan HKI Binjai bagaimana menjadi seorang perempuan yang berdoa. Bukan hanya ibu, perempuan. Baik yang menikah ataupun tidak menikah. Jadi mereka kita hantar untuk menjadi perempuan yang memiliki pola hidup yang berdoa. Gitu. Ya, itu penting sekali untuk perempuan yang berdoa. Karena apalagi kalau di rumah, perempuan itu adalah tiangnya. Betul. Gitu. Dan memang doa itu sangat mensupport apalagi dalam keluarga, Bapak. Luar biasa. Nah, itu berarti ini hanya untuk bulan 2 Februari atau akan reguler? Terus tiap bulan. Reguler tiap dengan bulan tema yang berbeda-beda. Kita akan dengan tema yang berbeda-beda sehingga di ujungnya nanti harapan kita para perempuan yang berokumene inklusif ini bisa terjadi. Oke, berarti dalam semuanya itu dalam satu program Oikumene Inklusif 1 tahun. Iya. Luar biasa sekali, Bapak. Dalam 1 tahun. Ya, nah, itu untuk perempuan, anak-anak. Nah, kalau misalnya tadi kan kita mau sedikit nih kulik-kulik tentang konser musik nih, Bapak, gitu ya. Nah, konser musik ini berarti ini tetap akan dioperatori atau dimanajeri oleh resort. Iya, benar. Resort. Ya. Boleh tahu nggak, Pak, kira-kira itu seperti apa nanti kisi-kisinya gitu. Siapa tahu mungkin teman-teman tertarik dan juga pengen lihat gitu Pak, Bapak Ibu di rumah. Ya. Gitu. Apakah terbuka untuk umum nanti atau bagaimana? Oh ya, pasti terbuka untuk umum. Di sini juga ikut Dewan Marturia kita, Amang Sintu Aritonang. Beliau yang menjadi desainer acara ini. Koordinatornya. Ya, jadi beliau akan menuntun tim musik yang sudah terbentuk di gereja kita untuk persiapan dan kita harapkan itu bisa dinikmati oleh banyak jemaat dan terbuka untuk umum. Supaya menarik kembali minat anak-anak jemaat kita untuk belajar musik dan melayani di tengah-tengah gereja. Wah, luar biasa sekali. Ini sangat menarik sekali, Bapak ya. Dan kita sudah dikenyangkan dengan bagaimana firman kita beriman dan dibenarkan ya. Karena ya mungkin itu satu kesimpulan yang sangat luar biasa yang saya dengarkan untuk hari ini. Baik, karena sebenarnya masih banyak lagi yang ingin diperbincangkan, Bapak. Cuman karena mungkin waktu kita yang membatasi. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, mungkin boleh Bapak menyampaikan kesimpulan dari tema kita hari ini kepada saudara seiman di rumah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri mimbar agama Kristen kita hari ini, marilah kita tetap setia menjalani semua proses perjalanan kehidupan kita. Walaupun di perjalanan itu saya, Bapak Ibu, sahabat semua mengalami tantangan, rintangan yang Tuhan mau saudara dan saya setia. Setialah sampai akhir perjalanan kehidupan kita, sebab Tuhan berjanji hanya kepada yang setialah Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Pertahankan imanmu, apapun yang terjadi, karena beriman kepada Tuhan itu lebih berharga daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Baik saudara seiman yang dikasihi Tuhan yang di rumah, demikianlah acara mimbar agama Kristen Protestan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini juga pelayanan yang diberikan oleh Paduan Suara Tabernakel HKBP Resort Binjai dapat memberkati kita semua. Saya Sari Ayu Mahdalena Purba beserta kru yang bertugas undur pamit. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.